Mudah-mudahan dengan semangat maulid, semangat berniaga, semangat berdagang ditingkatkan oleh anak-anak muda kita, karena mengkaji Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengkaji kelahirannya, bukan hanya mengkaji zikirnya, bukan hanya mengkaji solatnya, tapi juga mengkaji ekonominya. Maka kalau sudah bangkit ekonomi umat bisa berbuat lebih banyak, bisa menyelamatkan saudara dari kefakiran, dari kesusahan, dari kemelaratan dengan infak, wakaf dan sodakoh kita. Beberapa bulan yang lalu ketika saya hadir di majelis ini, beberapa tahun yang lalu ketika saya datang ke majelis ini, selalu disebarkan kotak-kotak sodakoh, disebarkan sorban. Tapi malam ini saya tak melihat lagi. Apakah karena sudah berhenti atau karena memang sudah pakai transfer banking semuanya? Tapi insya Allah di akhir majelis, di ujung majelis, anak-anak muda kita akan turun mengumpulkan semuanya. Ma la yudraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa berikan semua, jangan tinggalkan semua. Kalau tidak bisa membangun semua, jangan sampai lupakan semuanya. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kekal abadi. Apa yang kita sedekahkan, itu yang akan kita bawa mati. Adapun yang lain akan tinggal, dibagikan kepada anak menantu, dibagikan kepada ahli waris. Yatsma'ul mayyita thalathun, yang mengiringi mayat itu cuma 3. Maluhu, harta, hanya sampai ke pelataran parkir. Wa ahluhu, keluarga, hanya sampai ke tepi liang kubur. Wa yabqa wahidun, yang kekal cuma 1. Apa dia? Wa amaluhu. Maka kalau pernah memasukkan infak, wakaf, sedekah, itu yang akan kekal abadi. Kalau pernah menolong fakir miskin, anak yatim, itu yang akan dibawa bekal menghadap Allah sebagai bekal mati. Maka malam hari ini kesempatan kita untuk memberikan apa yang kita bawa, apa yang kita miliki, itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apa yang kita belikan, sekecil apa yang kita titipkan, akan kita lihat di hadapan Allah sesuai dengan janji Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi tetap akan ditunjukkan Allah di depan mata kita. Ini dalil bagi yang memberi uang 2000. Karena dia akan bertanya, ini Ustadz kalau 2000 ada tak pahalanya di hadapan Allah? Jangankan 2000, faman ya'mal mithqala dzarratin, sebesar biji sawi, sebesar ujung kuku, sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudra, akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami tunjukkan amal mereka. Kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Tapi kalau engkau seekor gajah, maka bawalah 1 batang kelapa. Tapi kalau engkau seekor semut mampu membawa sebatang kelapa, itu boleh juga. Tapi yang lebih parah, seekor gajah membawa sebutir gula. Ini na'udzubillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup yang sesaat, maka ditunjukkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hadir Rasulullah bersama kita? Ya, Rasulullah selalu ada di hati orang beriman. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salawat kalian, salam kalian, kata Nabi, dibawa dari Palembang sampai ke makam Nabi di dalam Masjid Nabawi di kota Al-Madinah Al-Munawwarah di negara Saudi Arabia, sampai ke sana malam ini. Selawat kita malam ini dari BKB dibawa ke pelataran, dibawa ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna salatakum ma'rudatun alayya, selawat kalian dibawa ke makamku. Apa kata sahabat? Kaifa salatuna ma'rudatun alaika, bagaimana mungkin salawat kami dibawa kepada engkau ya Rasulullah? Laqad arimta, kau sudah meninggal dunia, kau sudah mati ya Rasulullah. Apa jawab Nabi? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Begitulah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya dimuliakan Allah, dengan namanya dosa Adam diampunkan. Allah memanggilnya dengan sebutan kemuliaan. Tak ada yang masuk surga sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam
masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita umat terakhir, kita umat belakangan, kita umat di penghujung zaman. Tapi jangan berkecil hati, walaupun kita yang terakhir, umur kita paling pendek, badan kita paling kecil, umur kita paling singkat, amal kita paling sedikit, tapi kita insya Allah umat yang paling dulu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai ke pinggang, ada yang tenggelam dengan peluhnya sampai ke leher. Tak sabar mereka datang kepada Nabi Adam. Adam, memintalah kepada Allah agar Allah memutuskan perkara di padang mahsyar. Kami tak sanggup tegak berdiri begitu lama. Mintalah Adam kepada Allah. Apa kata Adam? Aku tak sanggup menghadap Allah, karena dulu Allah berkata, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini. Aku bukan mendekati, aku malah makan buah khuldi. Akhirnya aku bertaubat kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka menghadap kepada Nabi Nuh. Nuh, menghadaplah kepada Allah. Kami sudah tak sabar menahankan panas terik ini. Sejengkal dari ubun-ubun, berpeluh berkeringat tenggelam. Apa kata Nuh? Aku tak sanggup menghadap Allah. Aku malu karena anakku Kan'an ketika akan menghadap Allah. Aku meminta kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabb, inna bni min ahli, itu anakku ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Lalu apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tak saleh. Gara-gara Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bunayya irkab ma'na, wahai ananda, wahai anakku, mari naik ke perahu Bapak, mari naik ke atas bahtera, irkab ma'na, kita akan selamat. Tapi apa kata si anak? Sa'awi ila jabalin yang simuni minal ma', aku akan naik ke atas bukit yang menyelamatkan aku dari air ini. Banjir bandang tidak akan menenggelamkan aku. Malu Nabi Nuh meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, mereka datang kepada Nabi Musa, mereka datang kepada Nabi Isa, tapi semua permohonan sia-sia. Siapa yang sanggup menghadap Allah kalau bukan dia yang dijanjikan Allah? Apapun yang kau minta akan kuberikan ya Muhammad. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Oleh sebab itu tak ada maknanya doa kita kalau tidak menyebut namanya. Tak ada gunanya khutbah Jumat kalau tidak menyebut namanya. Sia-sia salat kalau tidak menyebut namanya. Tergantung munajat dan permohonan kalau tidak menyebut namanya. Maka kita sebut namanya, kita agungkan namanya, menembus pintu-pintu langit. Menyebut namanya lah yang menyebabkan malaikat membuka-buka pintu doa. Menyebut namanya menyebabkan malaikat mencatat amal. Menyebut namanya menyebabkan malaikat penjaga pintu langit tak sabar untuk membuka, karena menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan suara saya yang habis, HP baterai pun habis. Mana HP-HP kita yang masih hidup? Tunjukkan bahwa Palembang masih bercahaya, bahwa doa-doa kita masih dicatat malaikat, bahwa doa-doa kita menebus pintu-pintu langit. Salam salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu Akbar.
HP boleh mati, tapi semangat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh mati. Betul? Sampai kapan kita perjuangkan ini? Sampai malaikat maut mencabut nyawa, sampai kita menghadap Allah. Yang terakhir keluar dari mulut kita, Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami indantihai ajalina, ketika ajal kami datang, ketika malaikat maut mencabut nyawa, yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita doakan ustadz kita, guru kita, Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Taufik, yang selalu kita nantikan ceramahnya, hari ini terbaring di rumah sakit. Kita doakan sakitnya itu menghapus segala silap salah dan dosanya. Sakitnya itu mengangkat derajatnya. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Duri yang menusuk tapak kaki, gundah gulana, susah hati, risau, itu semua menghapus silap salah dan dosa. Mengapa ada orang yang buat dosa, pezina, peminum khamar, badannya sehat, tak pernah sakit? Mengapa ada ustadz kami sakit? Kadang goncang iman kita. Kadang orang yang tak mengerti menjadi galau. Mengapa dia yang tidak sholat, tidak pernah bersujud, mengapa sehat saja? Mengapa guru kami, mengapa ustadz kami? Tapi orang kalau paham ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah sholat tapi sehat, orang yang tidak pernah sedekah tapi rezekinya murah, orang yang tidak pernah bersimpuh sujud tapi umurnya panjang, itu sebenarnya bukan nikmat, itu adalah istidraj, azab yang tertunda. Apa kata Allah? Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj min haitsu la ya'lamun. Mereka tidak sadar. Sedangkan dalam hadis apa kata Nabi? Innallaha la yumli lizzalim. Allah sengaja mengulur orang yang zalim itu. Umurnya diulur Allah menjadi panjang, badannya diulur Allah menjadi sehat, rezekinya diulur Allah menjadi banyak. Hatta idza akhadhahu, sampai akhirnya Allah menghukumnya, sampai akhirnya Allah mencabutnya. Lam yuflithu, Allah tidak sisakan walau sedikit pun. Maka jangan heran melihat pendurhaka, melihat orang yang benci agama Allah, melihat orang yang menanamkan permusuhan, sehat badannya, panjang umurnya, murah rezekinya. Sesungguhnya Allah sedang menunda azabnya. Sebaliknya, guru kita dibuat Allah sakit, dibuat Allah dalam keadaan perih. Sebenarnya hikmah di balik itu, ada orang-orang yang disayang Allah. Allah tidak ingin dia terkena azab di akhirat karena silap dan salahnya, lalu diuji Allah dengan penyakit, didatangkan Allah dengan kesusahan. Apa janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatta tamshi alal ardi makanat alaihi khati'ah, sampai dia berjalan di atas muka bumi tak ada dosanya walau sedikit pun, bersih sebersih-bersihnya, suci sesuci-sucinya. Mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti kita tidak akan pernah susah dengan menjadi orang Islam, bukan berarti tidak miskin dengan ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berarti kita jauh daripada kemelaratan, tapi cara pandang kita berubah melihat kemiskinan, kesusahan, kemelaratan. Sudah berusaha, sudah berikhtiar, tidak didapat apa yang dicita-citakan, maka sesungguhnya ada rencana skenario yang lebih indah daripada yang kita inginkan. Karena Allah memberi bukan atas kehendak kita, Allah memberi sesuai dengan hikmah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tak ada jalan lain kecuali ridha, menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada amal yang tidak mengeluarkan harta karena dia bukan haji dan umrah. Ada amal yang tidak mengeluarkan suara karena dia bukan khutbah dan tausiah. Ada amal yang tidak mengeluarkan tenaga karena dia bukan jihad, tapi amal itu lebih tinggi daripada surga. Apa dia yang selalu diminta orang ketika masuk ke dalam surga? Setelah mereka mendapatkan sungai, mendapatkan istana, mendapatkan kenikmatan, apa kata Allah? Madza turidun? Hai penghuni surga, kalian mau apa? Apa jawab mereka? Ridhaka, kami ingin ridhamu ya Allah. Itulah makna ayat Allah, waridwanum minallahi akbar.
ada yang lebih besar daripada surga. Ridwanum minallahi akbar, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita diajarkan ulama kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Karena mendapatkan surga belum tentu mendapatkan ridha Allah, tapi siapa yang mendapatkan ridha Allah maka surgalah baginya. Maka ketika sakit datang, ketika ujian datang, tak ada jalan lain kecuali ridha, menerima ketetapan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi ucapan la haula wala quwata ini keluar dari mulut setelah berusaha maksimal. Saya tidak ingin gara-gara ucapan kajian malam ini lalu nanti hari Senin pegawai tidak masuk kantor, penjaga ruko toko ditinggalkan, ketika ekonomi jatuh turun ditanya, mengapa ekonomi kita hilang? Ridha, la haula wala quwata illa billah. Ini bukan kajian, ini pembodohan. Sedangkan orang Islam berusaha, setelah berusaha berdoa, setelah berdoa fa'idha azamta, kalau kau sudah azam, fatawakkal ala Allah, maka bertawakal, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cara pandang kita, mindset kita, otak kita, itu yang diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak orang salah paham. Dulu saya sebelum ikut pengajian, hidup saya tenang. Sekarang setelah pengajian, sendal hilang, helm hilang, motor hilang. Maka pengajian bukan merubah keadaan. Apa makna pengajian? Merubah cara pandang kita. Sebelum mengaji sakit, setelah mengaji juga sakit. Sebelum mengaji susah, setelah pengajian juga susah. Apa bedanya? Sebelum pengajian memandang penyakit itu sebagai laknat, penyakit dianggapnya sebagai kutukan. Tapi setelah pengajian, sakit adalah bagian dari cara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, maka diujinya. Ketika Allah melihat seorang hamba bernama Ayyub alaihi salam dengan kenikmatan hartanya, ternaknya, keluarganya, anaknya, kambingnya, diambil kambingnya, imannya tidak berubah. Diambil ontanya, imannya tidak berubah. Dikeringkan gandumnya, imannya tidak berubah. Dimatikan anaknya, imannya tidak berubah. Itulah istiqamah, keimanan, ajaran Nabi Muhammad Rasulullah SAW membuat kita tidak goncang dengan apapun yang terjadi. Tegar menghadapi kesehatan, kuat menghadapi penyakit, hebat dalam saat kekayaan, susah pun juga dalam istiqamah. Maka dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf, al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Berjalan di atas air, terbang di atas awan, belum tentu ridha Allah didapat. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, yatiru fil hawa, terbang di atas awan, la taghtar, jangan tertipu, tapi pandanglah istiqomahnya mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini untuk yang kesekian kalinya di BKB, baik dalam acara tabligh akbar maupun maulid arba'in, ramainya malam ini, mudah-mudahan ini menjadi saksi di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, bahwa orang Palembang, Sumatera Selatan senantiasa dalam istiqamah dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dimulai jam 9:30, sekarang jam 10:30, pas 60 menit. Saya pun istiqamah juga dalam 600 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memohon kesembuhan guru kita, kebaikan untuk kita semua, maka kita memohon dengan bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bijahi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa bisirril Fatihah an tashfi mardana